tentunya mengindikasikan bahwa terminologi Nusantara akan terus menjadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Mereka tidak ingin nama Nusantara hanya jadi milik Indonesia, karena hal itu seperti menyetujui wilayah mereka dapat diinvasi oleh Indonesia seperti masa-masa dahulu. Di video kali ini kami akan menganalisis melalui kajian kritis mengapa negara-negara tetangga tidak terima jika terminologi Nusantara hanya dikuasai oleh Indonesia. Bahkan saat nama baru ibu kota Indonesia dinamakan Nusantara, beberapa netizen khususnya di Malaysia mengeluarkan komentar protes. Ada apa dan mengapa? Mari kita jawab pelan-pelan. Nama ibu kota negara baru yakni Nusantara mendapatkan banyak komentar hingga menjadi kontroversi. Masyarakat Malaysia ikut bersuara. Hal itu lantaran Indonesia disebut telah mengklaim bahasa. Awan Wafdan, seorang penulis asal Malaysia lewat akun Twitter @seketulawan memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa Indonesia asal klaim kata Nusantara hanya milik Indonesia. Padahal menurutnya di Malaysia sendiri mengenal kata Nusantara. Dalam studi hubungan internasional, ada yang disebut dengan paradigma realis, yaitu cara pandang yang menekankan konsep power dalam pergaulan antar negara. Paradigma realis ini, jika dikaitkan dengan teori kepentingan nasional, maka akan memperlihatkan bagaimana negara-negara saling berkompetisi dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Semua pertimbangan moral tidak bisa menjadi halangan bagi suatu negara dalam mengejar power. Artinya, negara akan melakukan apa saja demi mengejar kepentingan nasionalnya. Power menjadi tujuan bagi semua negara dalam interaksinya di dunia internasional. Power ini bukan saja sekedar kekuasaan, tapi juga kapabilitas, termasuk bagaimana melakukan upaya-upaya monopoli dan hegemoni, baik itu di bidang ekonomi maupun politik. Paradigma ini sempat redup pasca Perang Dunia Kedua dengan kemunculan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih menekankan kerjasama agar negara-negara tidak saling berbenturan dalam mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. Apa hubungannya dengan pertanyaan soal protes negara-negara tetangga akibat istilah Nusantara yang saat ini mulai kembali digembar-gemborkan oleh Indonesia? Seperti yang sudah disajikan dalam video sebelumnya, bahwa terminologi Nusantara bukan saja sekedar soal etimologi yang berarti antara pulau, tapi jauh lebih besar dari itu. Nusantara adalah konsep geopolitik yang bercita-cita untuk menyatukan negara-negara kecil dalam satu imperium besar. Konsep ini merupakan warisan yang pernah sukses dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, juga kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur seperti Kerajaan Goa dan Luwu. Oleh sebab itu, maka istilah Nusantara ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara kecil di sekitar kita akan kemunculan kembali ambisi geopolitik Indonesia. Apalagi konsep Nusantara ini pernah digunakan oleh Soekarno dan Ibrahim Haji Yaakob untuk penyatuan Malaya ke dalam Indonesia. Karena negara-negara tetangga khususnya di Malaysia memahami jika istilah Nusantara kembali dihidupkan, maka itu artinya mencakup wilayah mereka. Malaysia juga sudah meresmikan kata Nusantara yang bermakna Kepulauan Melayu dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa terminologi Nusantara akan terus menjadi perdebatan antara Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, Malaysia harusnya lebih proporsional dalam meletakkan sejarah bahwa asal-muasal kata Nusantara memang berasal dari Kerajaan Majapahit. Hal ini dijelaskan sendiri oleh Hans-Dieter Evers, Ketua di Institut Studi Malaysia dan Internasional Universitas Kebangsaan Malaysia, dalam tulisannya yang berjudul Nusantara History of Concept. Artinya bahwa bahkan seorang akademisi dari Malaysia mengiyakan hal tersebut. Kata Nusantara memang pernah digunakan dalam literatur berbahasa Inggris yang merujuk pada Kepulauan Melayu. Namun penggunaan tersebut jauh setelah kata Nusantara itu sendiri dicetuskan oleh Kerajaan Majapahit
dalam Kitab Negara Kertagama. Mereka tidak ingin nama Nusantara hanya jadi milik Indonesia, karena hal itu seperti menyetujui wilayah mereka dapat diinvasi oleh Indonesia seperti masa-masa dahulu. Terminologi Nusantara itu akan melegitimasi seluruh wilayah Indonesia klasik, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Filipina. Apalagi adanya serangan Rusia ke Ukraina, konflik Amerika Serikat dan Cina, ketegangan Taiwan versus Cina daratan, mempertegas bahwa dunia mulai kembali bergerak ke arah realisme. Belum lagi gagalnya multilateralisme dalam kasus penanganan COVID baru-baru ini. Semua negara hanya memikirkan dirinya sendiri. Negara-negara cenderung semakin sengit berkompetisi. Artinya, kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa dunia akan bergerak seperti apa, tidak ada yang tahu. Apakah suatu hari nanti Indonesia akan kembali memiliki aspirasi teritorial di luar wilayahnya saat ini? Apakah Indonesia akan kembali memiliki ambisi geopolitik seperti masa lampau dengan menganeksasi wilayah negara-negara tetangganya? Itu tidak ada yang bisa memastikan. Namun satu hal yang pasti, semua negara akan melakukan apa saja demi mengejar kepentingan nasionalnya tanpa perlu justifikasi moral. Orang-orang yang protes soal penamaan ibu kota negara Nusantara sangat tahu bahwa kata Nusantara itu memang milik Indonesia. Namun, kekhawatiran akan agresivitas Indonesia di masa lalu melalui kata Nusantara menjadi pertimbangan mereka menolak istilah Nusantara hanya dimiliki oleh Indonesia. Padahal, kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Indonesia sudah tidak memiliki ambisi geopolitik seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo dalam pidatonya di Forum Internasional Bahrain pada tahun 2021. Our defense posture is basically a defensive one. We have no territorial aspirations outside our national territory. Therefore, we have no real need for power projection too far away from our national homeland. This will reflect, and this is reflected in our continuing development of our defense posture and defense strategy. Demikianlah menurut pendapat kami terkait protes dari negara-negara tetangga, khususnya di Malaysia, soal istilah Nusantara yang didomestifikasi oleh Indonesia. Tentu saja ini hanyalah pendapat. Jika kalian ingin bantah atau punya pendapat berbeda, silakan komen di bawah.